terus kita pun langsung mikirkan lagi kapan lagi nanti nak ngadukan lagi, mungkin entah 200, entah mungkin setahun kita hold. Ikhwan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah memberikan satu dengan kalimat mutiara yang agung yang keluar dari lisan Rasulullah, kalimat singkat tapi begitu besar maknanya. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mautil wa'idhah, cukuplah kata Rasulullah, kewafatan seorang di antara kita menjadi nasihat buat yang masih hidup. Nah di sini ikhwan rahimakumullah, ini malam yang ketujuh untuk almarhumah. Anak punya umi sudah Allah selamat, masih panjang umur insyaallah. Abah sudah meninggal, sudah cukup lama, waktu kita masih di Hadramut tak ketemu, wafat. Banyak di sini punya orang tua yang sudah wafat. Ikhwan rahimakumullah, sebenarnya keadaan almarhumah sama orang tua kita yang sudah wafat, mungkin ada yang sudah sebulan, setahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sama keadaan mereka. Apa mereka mengalami kehidupan di alam kubur, ikhwani. Yang perlu kita resapi di sini, kita yakin kalau untuk guru kita Syekh Syafi'i, putra-putra beliau dididik, mereka mungkin berpikiran sama dengan apa yang ingin kami sampaikan kepada antum, ikhwani. Bukanlah hitungan 7 hari yang harus kita pikirkan. Habis 7 kadang-kadang kita digepot ke ngurusin 40 lagi kapan. Kadang-kadang 40 lagi tidak sepakat dengan tanggal, diribut ke pulau. Wallah bukan itu. Tapi yang harus kita pikirkan terutama untuk orang-orang seperti kita, ikhwani. Ketika ibu kita sudah 7 hari di kuburan, mak mana kabar beliau di kubur itu selama 7 hari. Almarhumah 7 hari, Masya Allah, Ustaz Syafi'i ngimpun murid-muridnya untuk terus ngirim ke bacaan. Lah umi ana umi antum abana, bantu meninggal 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mak mana kabar mereka di kubur? Apa cuma kita ngerasa cukup setiap malam Jumat tahlilan ngerasa sudah cukup berbakti dengan seperti itu? La Allah. Mereka nunggu, ikhwani. Mereka nunggu kiriman terutama dari anak keturunan mereka. Kiriman itu bukan cuma bentuk pahala, tapi ingat ikhwani, kabar berita tentang kehidupan kita di atas muka bumi ini pasti akan sampai kepada mereka. Sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, Yawmul Jum'ah yawm tu'radul a'mal ilal aba' wal anbiya. Rasul mengatakan setiap hari Jumat segala tingkah laku perbuatan kita yang masih hidup ini akan disampaikan Allah kepada Rasulullah dan kepada orang tua kita yang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Maka Rasul mengatakan kalau yang sampai kepada mereka itu adalah kabar-kabar gembira, maka mereka bersyukur. Dan subhanallah, wong tua itu luar biasa, ikhwani. Sudah di alam kubur mereka masih mendoakan kita agar kita diberikan istiqomah oleh Allah. Tapi kalau sebalik yang nyampe, na'udzubillah min dzalik, berita buruk tentang diri kita, tentang kelalaian kita, tentang kemaksiatan kita, mereka nangis di dalam kuburnya, ikhwani. Dan mereka pun berdoa agar kita jangan sampai diwafatkan Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Mereka minta agar kita diberi bimbingan dan hidayah oleh Allah sebagaimana mereka telah mendapatkan hal itu. Dan di akhir hadis itu sampai Rasul mengatakan, ittaqillah, kata Rasulullah, la tu'dhu mautakum. Hati-hati kamu, kata Rasulullah, yang orang yang masih hidup, bertakwalah kamu sama Allah, jangan kamu sakiti mayat yang dikubur itu. Maka nasihat buat anak ikhwan, terutama kita yang masih muda, kalau kita belum mampu nyenangkan mereka yang dikubur, minimal jangan sakiti mereka. Dengan maksiat yang kita lakukan, dengan kelalaian yang kita lakukan, dengan dosa yang kita lakukan, macam-macam dosa kita lakukan. Allah ikhwani, kita dewek belum ada jaminan apakah kita akan wafat seperti mereka. Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau kita masuk kubur, masuk magom, mengucap kesalam. Ziarah kubur, bila syak, kita yakin, seyakin-yakinnya adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Hanya orang-orang yang buta mata hatinya yang menjauhi daripada ini ibadah, yaitu ziarah kubur. Imam Abdullah Al-Haddad, Imam Sya'rani, semua salaf kita, Imam Ghazali menyebutkan bahwa ziarah kubur salah satu jalan untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena Rasul SAW mengatakan, zuru kubur, ziarah kubur, karena mengingat kita kepada hari akhirat. Nah, ketika kita masuk kubur, ikhwan rahimakumullah, masuk pemakaman, kita dianjurkan Rasulullah untuk mengucapkan salam kepada orang yang telah wafat itu. Apa yang kita katakan dalam salam itu, dalam kalimat itu kita mengatakan kepada mereka yang sudah wafat, antum sabikun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kamu telah duluan dan kami
Ingat, ini ajaran nas langsung dari Rasulullah. Ada kalimat insya Allah. Di situ ada kalimat insya Allah. Kamu telah duluan, kamu telah menemui yang hakikat kematian itu telah datang, dan kami insya Allah akan menyusul kamu. Ini sempat dibahas oleh ulama. Kenapa Rasul mengatakan insya Allah? Bukankah kematian itu hak? Kematian itu pasti. Nas Al-Quran dan hadis Nabi jelas nyata, bahkan orang kafir pun meyakini itu kematian ada. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan nahnu insya Allah bikum? Insya Allah dikatakan Nabi. Ini mengerikan, ikhwan rahimakumullah. Kenapa ulama mengatakan di situ bukan Nabi meragukan tentang perkara kematian itu pasti atau tidak? Jelas pasti. Allah menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nabi menjelaskan tentang kematian, tentang alam kubur, tentang semua yang terjadi setelah kematian. Nabi mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri untuk kematian, pasti. Tapi yang jadi di situ yang masih istifham, tanda tanya, insya Allah di sini ikhwani, apakah kita bakal mati atau meninggal sama dengan mereka membawa iman atau tidak? Wallahu a'lam. Ini yang mengerikan. Apakah kita akan tetap di thariqah ahli sunnah wal jamaah, atau kita sudah na'udzubillah melenceng keluar dari thariqah as-salaf kita? Maka disitu insya Allah, ikhwan rahimakumullah, kalau kita perhatikan dengan kehidupan kita sekarang ini, seakan-akan kematian itu masih lama, tidak bakal kita datang kepada kita di saat yang dekat. Padahal wallah ikhwan, sudah begitu banyak contoh kematian datang di depan mata kita. Orang yang sehat segar diwafatkan oleh Allah. Perkara mati pasti, tapi yang jadi pemikiran nasihat buat diri anak dan kita semua ikhwan, yang jadi pertanyaan bagaimana keadaan kita di saat kita diwafatkan oleh Allah. Ikhwan rahimakumullah, di zaman Rasulullah itu begitu banyak, bahkan bisa katakan semua mereka sahabat Rasulullah itu mubasysyaruna bil jannah. Mereka hampir semua sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah kalau mereka pasti masuk surga. Kalau orang sudah pasti masuk surga, pasti meninggal husnul khatimah. Bukan cuma 10 yang kita kenal asyar mubasysyarina bil jannah. Memang itu 10 yang disebutkan oleh Rasulullah di suatu majelis. Tapi kalau kita kupas cerita-cerita para sahabat, contoh yang paling besar Ashabul Badar, yang ikut perang Badar sama Rasulullah, dijamin ghufira lahum ma taqaddam wa ma ta'akhir. Bahkan dibebaskan mereka berbuat apapun oleh Allah. Belum lagi para sahabat yang satu persatu kita dengar cerita mereka. Contoh Sayyidina Bilal bin Rabah yang Rasulullah ketika Isra Mi'raj mendengar suara terompah Sayyidina Bilal terdengar di surga. Kalau terompahnya terdengar berarti wongnya pasti ada di dalam surga. Ikhwan rahimakumullah, mereka yang sudah dapat kabar gembira pasti Rasul yang ngomong masuk surga, mereka pasti. Tapi bagaimana keadaan mereka yang sudah dapat bisyarah dari Rasulullah ini? Apa mereka jadi orang-orang yang lalai, nyantai, ndak hebat ibadahnya, ndak hebat duduk sama Nabi, ndak hebat berjuang sama Nabi? La wallahi ikhwan, justru itu tidak membuat mereka maghrur atau lupa diri. Bahkan kita saksikan dalam kehidupan para sahabat, mereka yang sudah dapat bisyarah justru itu yang paling takut sama Allah, paling takut jauh sama Rasulullah, paling takut nyentuh dari sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Ini levelan mereka para sahabat Rasulullah. Bahkan kita dengar levelan para aulia Allah dari sahadatuna ahli sunnah wal jamaah. Di antara mereka saking takutnya kepada Allah, karena mereka sendiri tahu kalau mereka tidak ada jaminan pasti meninggal husnul khatimah, mereka begitu menjauhi hal-hal yang diharapkan Allah. Bahkan yang makruh pun mereka tinggalkan. Bahkan di antara mereka mengatakan, jangankan melakukan yang makruh, terlintas pun aku tidak pernah. Sallallahu alaihi Nabi. Ikhwan rahimakumullah. Nah kita ini bagaimana yang tidak ada jaminan? Tidak ada jaminan pasti kalau kita bakal meninggal husnul khatimah. Tidak ada apalagi jaminan pasti masuk surga. Walaupun insya Allah kita kupas banyak jaminan diberikan Rasul untuk kita, tapi hakikat husnul khatimah di akhirat atau tidak, wallahu a'lam. Mereka yang dapat langsung dari Rasul itu dipastikan. Tapi kalau kita cuma berharap apa yang pernah disampaikan Rasulullah, kita pun mendapatkan insya Allah husnul khatimah. Bicara tentang ahli surga, ikhwan rahimakumullah, kalau anda sampaikan dan mungkin ikhwan agak sedikit bingung, Ustaz tahu dari mana? Tahu dari Rasulullah. Ngapa? Almarhumah Hajah Siti Hawa, beliau ahli surga. Anda bukan ngomong bahasa Inggris, tapi ini dari Rasulullah yang ngomong.
Rasulullah ngomong dalam hadisnya, dan kunci surga itu ada di tangan Ustaz Syafi'i. Kunci surga istri beliau ada di tangan beliau. Ini Anda sampaikan untuk kita jadikan, yuk didik istri kita dan menjadi perempuan yang solehah. Didik anak-anak kamu perempuan untuk menjadi perempuan yang solehah, taat kepada suaminya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, jadi bukan cuma kabar gembira pasti masuk surga hanya milik mereka sahabat Rasulullah, tidak. Yang hidup di akhir zaman ila yaumil qiyamah akan dapat juga. Ini khususnya untuk perempuan-perempuan. Apa kata Rasulullah? Ayyu mura'atin matat wa zawjuha anha radin dakhala al-jannah. Siapapun perempuan, kata Rasulullah, yang meninggal dunia suaminya ridha, maka pasti masuk surga. Kita yakin insyaallah. Oke, fala. Ya, berjuang bersama Syafi'i. Kita tahu Syafi'i sudah puluhan tahun dakwah. Beliau sibuk sana sini yang nyago anak masak ke Yusuf dan adik dulu-dulunya. Istri kita. Jangan kita lalaikan juga mereka, istri-istri kita, ikhwan rahimakumullah. Nah, didik istri kita untuk menjadi perempuan yang solehah. Kali itu istri kita, anak kita, dulur kita, jadikan biar mereka solehah kepada mereka punya suami-suami. Ikhwan rahimakumullah. Ikhwan rahimakumullah, habibakumullah. Sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita jangan maghrur atau lupa diri. Hari ini alhamdulillah wallah ikhwan, kita dalam kenikmatan. Kita banyak punya guru-guru di Palembang ini yang membaktikan diri mereka untuk kita, mengorbankan waktu mereka untuk kita, mengorbankan tenaga mereka untuk kita. Kadang mereka dalam keadaan dalam capek letih, mereka terus pengen nyari kita untuk selalu di jalan Allah. Alhamdulillah fadlullah banyak sekali kita dapatkan, termasuk yang kita duduk saat ini bersama beliau, Syekh Syafi'i, dan banyak lagi guru-guru kita yang mudah-mudahan semua mereka dipanjangkan Allah sehat walafiat fi taatillah, selalu membimbing kita insyaallah taala. Ikhwan rahimakumullah. Hari ini kita dalam taat, malam ini kita taat. Wallahu a'lam besok bagaimana keadaan kita. Karena Rasulullah SAW menyampaikan di akhir zaman, kata Rasul, keimanan seorang itu akan begitu cepat yang gelap. Pagi seorang mukmin, sore sudah jadi seorang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tapi hati-hati ikhwan dengan sebuah hadis Rasulullah, yang mana hadis ini membuat begitu banyak mereka orang-orang solehin pucat pacih, gemetar, bahkan antara mereka sampai pingsan, bahkan ada yang menemui ajalnya dengan saking takutnya dengan mendengar hadis Rasulullah ini. Apa itu? Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil nar hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqat alaihi alkitab wa ya'malu bi amal ahlil jannah fayadkhuluha. Wa inna ahadakum, kata Rasulullah, la ya'mal bi amal ahlil jannah hatta ma bainahu wa bainaha dhira' fasabaqat alaihi alkitab wa ya'mal bi amal ahlin nar fayadkhuluha. A'udzu billah min dzalik. Ngeri dengar hadis ini ikhwani. Rasul mengatakan sesungguhnya ada di antara kamu hidupnya penuh dengan dosa, dengan kemaksiatan, dengan kelalaian sepanjang hidupnya. Mungkin dari budak tuh masih kecil sampai dia bujang, sampai dia berbini, sampai punya anak. Wong kampung kalau tahu tak simpulan tahu yang disebutkan semua keburukannya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma bainahu wa bain illa dhira'. Sampai diumpamakan Rasulullah, sampai wong ini dengan kau tinggal sejengkal lagi. Tinggal sejengkal lagi. Tapi rahasia Allah kita sudah tahu. Fasabaqat alaihi kita. Tapi wong ini yang sepanjang sejarah hidupnya kelam, gelap, dolim, dengan segala bentuk maksiat pernah dia lakukan, Allah sudah catat ini doang meninggal husnul khatimah. Cuma ini rahasia Allah kita sudah tahu. Fasabaqat alaihi kitab, maka Allah berikan petunjuk kepadanya, berikan ilham kepadanya, dipertemukan dengan yang baik, dipertemukan dengan seorang yang soleh, dipertemukan dengan seorang guru, dipertemukan dengan kawan yang baik. Dalam hitungan singkat ikhwan, beberapa hari atau beberapa minggu, bahkan mungkin hitungan beberapa menit, orang itu langsung dibalikkan hatinya oleh Allah. Lalu ditanamkan rasa takut yang hebat dahsyat pada dirinya, sehingga dia menjadi ketakutan dan bertobat saat itu kepada Allah. Dan di saat itulah Allah cabut nyawanya, husnul khatimah. Bahkan berapa banyak orang-orang yang kafir setelah bersyahadat wafat. Termasuk yang kita sering dengar cerita seorang pemuda Yahudi yang kerja sama Rasulullah. Rasul tidak pernah maksud dia masuk Islam, tapi berharap dia masuk Islam. Ketika ini pemuda Yahudi sakit berat, Nabi dengan rahmatnya mendatangi ini orang yang berbuat baik kepada Nabi. Nabi kunjungi, Nabi nyingok, tahu Nabi ini wong sudah nak wafat. Nabi bermunajat, minta sama Allah, ya Allah jangan kau meninggalkan kecuali dalam keadaan iman. Minta Rasulullah. Lalu Rasul pun mengajak dialog ini anak yang dalam keadaan sudah begitu parah, keadaan lemas. Nabi ngajak dia untuk masuk Islam.
Subhanallah, ini anak memang sudah lama pengen masuk Islam karena dia tidak baca bohong dengan apa yang disaksikan dari keindahan yang ada pada diri baginda Rasulullah. Cuma dia punya bapak yang selalu mengagangi dia, menghalangi dia, dia ketakutan. Tapi saat itu dia beranikan minta izin sama bapaknya, pengen masuk Islam. Maka bapak yang mengati Abil Qasim, ikutilah apa yang dikehendaki oleh Abil Qasim itu Rasulullah. Ini anak spontan ikhwani yang bilisanin fasih. Dia dengan lisan yang fasih, yang sepanjang hidupnya kafir, tidak pernah nyembah Allah. Di detik akhir hidupnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersyahadat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Detik itu setelah nafas yang terucap itu kalimat, dia diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nangis Rasulullah, nangis gembira sembari mengatakan alhamdulillah angkadahu min adzabin nar. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menyelamatkan ini hamba dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan orang-orang soleh sebelum kita ikhwani? Mereka subhanallah seperti mereka sahabat tadi, dapat jaminan dari Allah, tidak membuat mereka lalai. Bahkan mereka berjuang pengen jadi orang yang meninggal mati syahid di jalan Allah. Mereka ada yang sampai puasanya begitu dahsyat, ibadahnya begitu hebat, tapi mereka tidak pernah ngerasa diri mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal sahibul kitab Sulam Taufik, Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau dalam kirangan qasidah beliau mengatakan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah bi jahi walid Fatimah min husnul khatimah. Apa kata beliau? Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulla zalal. Ya Allah, kami tidak punya amal ibadah apa-apa, seluruh yang kulakukan hina, kata beliau. Padahal Allah ikhwan, beliau itu 25.000 kali salawat setiap harinya. 25.000 kali macam la ilaha illallah. 25.000 kali mengatakan ya Allah sepanjang hidupnya. Paling sedikit 10 juz Quran beliau dawamkan. Beliau dakwah, beliau ngayomi keluarganya. Tapi ngomong amal seperti itu, ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulla zalal. Wallah ikhwan, kita yang lebih pantas ngomong macam itu. Amal kita tidak lepas dari riya, tidak lepas dari sum'ah. Sedikit bau nyela kita langsung kita goyang, sedikit bau tidak muji kita langsung goyang. Mereka tidak, ya Allah. Bahkan mereka dengan ibadah itu semakin mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Atha rahimahullah ta'ala terkenal, seorang ahli hadis muhaddis sufi azim. Bukan Imam Atha asalkan dari Sahibul Hikam, bukan. Satu lagi ikhwan, diceritakan bagaimana ini seorang yang sufi, yang alim, yang saleh, yang luar biasa. Beliau menghambakan diri kepada Allah di akhir hayatnya. Beliau menyibukkan diri dengan ibadah berkhalwat kepada Allah. Dia pantang minta sana sini, dia menyiapkan dirinya untuk bekal khalwat sekian hari. Dia tidak mau ngurusi dunia untuk nyari dunia, dia sibukkan dirinya untuk ibadah kepada Allah. Tentu dia butuh bekal. Ini orang punya kepandaian, keahlian, mampu menjahit pakaian, ikhwan. Dia menjahit pakaian, dia beli dasar, dia potong dengan cara yang cantik, lalu dia jahit, bentuklah satu pakaian yang cantik. Setelah pakaian cantik selesai dia bikin, dia serahkan sama pedagang di pasar. Pedagang itu melihat, nerima, lalu dibayar. Dengan duit itu dia beli bekal untuk persiapan. Berapa lama dia pengen duduk khalwat kepada Allah. Tidak keluar kecuali untuk sholat Jumat atau sholat jamaah, lalu balik duduk manis menghambakan diri kepada Allah SWT. Berbulan-bulan, bertahun-tahun itu beliau lakukan. Ibadahnya luar biasa, semua orang kenal tentang kesolehannya. Sampai suatu hari muncul rasa kehausan yang lebih untuk dekat sama Allah. Padahal dia sudah luar biasa ikhwan. Hanya dia memikirkan, aku pengen duduk lama, minimal 40 hari untuk tidak keluar kecuali untuk yang wajib tadi. Maka beliau berpikir, aku harus punya bekal lebih agar aku tidak diganggu oleh syaitan memikirkan kebutuhan aku. Maka beliau berpikir untuk membuat suatu pakaian yang indah ikhwan. Beliau cari dasar yang paling cantik di pasar. Lalu beliau duduk berpikir dengan memikirkan bentuk pakaian yang indah. Lalu digunting, dipotong, singkat cerita, dijahitnya dengan begitu hati-hati, dipotongnya dengan begitu hati-hati ikhwan. Dijahitnya sampai selesai itu pakaian. Pakaian ini selesai, cantik luar biasa, sampai beliau sendiri yang bikin itu pakaian terkagum-kagum. Masya Allah, ma'badah, tidak pernah aku bikin pakaian secantik ini. Maka dia pun terlintas, pasti insya Allah ini baju bakal dibeli oleh pembeli dengan harga yang besar, sehingga aku akan dapat duit banyak dan aku bisa beli bekal sebanyak-banyaknya, sehingga aku bisa khusyuk menghambakan diri kepada Allah. Beliau bawa tuh baju ikhwan, dia temui pedagang yang biasa dia nitip baju, dan sudah berharap-harap ini akan dia dapatkan penghasilan yang besar. Ketika beliau serahkan dengan senang hati, dia mengatakan, wahai pedagang,
Ini aku bawakan pakaian yang tidak pernah aku bikin sepanjang ini untuk kujual kepada kalian. Tentu engkau bakal kagum dan kau mampu beli ini dengan pakaian dengan harga yang mahal. Mana kata pedagang itu? Diambil ikhwan. Pas dijingok di depan beliau, dibuka, dibalik, dijingok lagi oleh pedagang tadi. Subhanallah, cukup lama orang bolak-balik melihat pakaian, sudah selesai dibungkuskannya lagi, dibalikkannya. Dibalikkannya. Kaget Imam Atta. Ngapa? Ma'ajab ini. Baju kau tidak ngagumkan aku. Biasa baik. Bela tidak galak aku beli gitu ya. Ketika lu mau bungkusan itu ikhwan, Imam Atta tertegun diam, lalu mengangkat kepala ke atas, nangis hebat luar biasa, ngeraung-ngeraung nangis. Pucet pasti gemeter dia. Pedagang ini kebingungan. Nah ngapa kau nangis? Sini kumbek baju kau. Ku beli berapa kamu? Apa kata Imam Atta? La wallah. Jangan kau paksa ke diri. Aku nangis bukan karena kau tolak dengan pembelian ini. Tapi aku sejenak berpikir tadi ketika engkau menolak ini pakaian, yang aku pikir ini pakaian adalah pakaian yang tercantik, yang indah, yang akan bernilai tinggi di sisimu, akan kau berikan harga yang tinggi, itu aku ternyata kau tolak, mengingatkan aku tentang bagaimana kelak yaumil qiyamah, aku yang sudah beramal banyak ternyata ditolak oleh Allah. Ini orang soleh, Tuhan. Ini orang-orang soleh yang ibadahnya semua kan Allah. Bukan macam kita, Allah. Kita kalau dinilai, dijingokkan amalan-amalan tuh malu kita di hadapan Rasulullah. Hadir majlis kadang-kadang terpaksa. Duduk di majlis kadang terpaksa. Nolong guru kadang-kadang terpaksa. Apalagi nak ngerap ke sunnah Rasulullah. Mayang ke masjid, mayang ke langgah. Ngerapkan sunnah bermacam-macam sudah kita dapat ilmu. Langsung kamu duduk sama Syafi'i 2 tahun, ya Allah, dan berapa ratus sunnah kamu pasti dapat. Apa yang duduk 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ikhwan rahimakumullah. Mari istiqomahkan diri kita untuk ibadah kepada Allah. Jaminan-jaminan dari Rasulullah banyak. Kita sangat dimanja oleh Rasulullah. Dimanja oleh Allah untuk dapat husnul khatimah, banyak jaminan dari Rasulullah. Untuk masuk surga banyak jaminan Rasulullah. Bahkan amalan itu sudah antum dan anak lakukan. Cuma mungkin kalau kita tidak tahu saja fadailnya apa. Maka rajin-rajin duduk majlis kita akan tahu. Banyak ikhwan. Di antaranya yang sering kita amalkan, yang menjadi jaminan kita di hadapan Allah, dan itu insyaAllah menjadi motivasi kita untuk lebih lagi. Apa itu? Hidup ke sunnah Rasulullah. Kalau hidup ke sunnah Rasulullah pasti meninggal husnul khatimah, masuk surga. Kenapa? Jaminan dari Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau sudah pasti Rasulullah yang ngomong, siapa yang hidupkan sunnah berarti dia cinta sama aku, kata Rasulullah. Siapa yang cinta sama aku, bersamaku di surga. Pasti masuk surga, itu pasti lewati dengan husnul khatimah. Amalan yang antum lakukan, rotib haddad, rotib atas, itu semua isi sumbernya dari Rasulullah. Imam Muhammad al-Atas, Abdullah al-Haddad, kita dengar dari para masyayikh kita, menjamin siapa yang rajin mendawamkan amalan ini meninggal husnul khatimah. Bukan jamin dari mereka, tapi mereka dapatkan sumber itu dari Rasulullah. Orang yang baca radina billahi rabban, bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya, atau bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rasul yang menjamin siapa yang mengucapkan ini kalimat benar-benar ikhlas dalam hatinya, maka dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jaddidu imanukum aktsar min qawli la ilaha illallah. Rotib semua, rotib saman semua, tidak lepas dari kalimat la ilaha illallah. Begitu banyak amalan. Habis sholat subuh baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna 7 kali. Apa kata Rasulullah? Siapa yang baca 7 kali pada subuh Allahumma ajirna minan nar, lalu siang hari dia diwafatkan, dipastikan kata Rasul, dijauhkan Allah dari api neraka. Kalau orang sudah dijauhkan api neraka pasti surga letaknya. Kalau masuk surga pasti husnul khatimah. Nah, Habib Umar bin Rahman al-Attas mengingatkan kepada kita ikhwan. Sebagai penutup ucapan beliau dan satu hadis Rasulullah yang sampaikan kepada antum, plus satu kisah tentang sahabat insyaallah. Rasulullah mengatakan, ini anda tidak tahu, diri antum tidak tahu apakah kita akan wafat husnul khatimah atau tidak. Tadi hadis yang pertama anda belum selesaikan ya. Rasul mengatakan, sesungguhnya seorang di antara kamu melakukan perbuatan dosa maksiat sampai dikatakan antara dia dengan neraka tinggal 1 jengkal, tapi Allah menghendaki ini orang sudah dicatat sebagai orang yang meninggal husnul khatimah. Allah tetapkan dia di akhir hidupnya melakukan satu amal soleh, lalu diwafatkan dalam amal soleh tersebut. Hati-hati. Selanjutnya Rasul mengatakan, wa inna ahadakum, dan sungguh seorang di antara kamu la ya'malu bi amal ahlil jannah. Ini wong sepanjang hidupnya amal soleh luar biasa, tak pernah terjenguk lecetnya, baik seluruh amalnya.
Tapi Allah sudah netapkan yang meninggal su'ul khatimah. Nasallallahu afiyah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Nah ini yang kita khawatirkan. Ini yang menyebabkan begitu banyak orang soleh ketika mendengar hadis ini pingsan. Ketakutan mereka. Bahkan ada yang meninggal karena dengar hadis ini. Apa kata Rasulullah? Seorang di antara kamu melakukan amal soleh sampai dikatakan jarak dia dengan surga tinggal sejengkal lagi. Fasabaqat alaihi kitab. Tapi ketetapan Allah menentukan dengan orang meninggal su'ul khatimah di akhir hayatnya terjun kepada suatu kemaksiatan, melakukan suatu kemaksiatan, dan dalam pada maksiat itu dia diwafatkan oleh Allah. Banyak ikhwan, banyak, na'udzubillah, gara-gara dunia berapa banyak, astagfirullahaladzim, insyaallah dilempang semua di lindungi Allah. Ulama, kiai yang dulu istiqomah terjun kepada dunia lewat. Na'udzubillah, banyak kita saksikan. Orang yang terjun, masya Allah, istiqomah, dekat dengan kiai, dekat dengan ulama, ketika disentuh oleh perempuan dengan jabatan atau dengan kecantikannya, dengan hartonya, lepas majelis, lepas ustaz, lepas segalanya, wafat dalam keadaan alhamdulillah. Walaupun alhamdulillah ikhwan, yang kedua ini lebih sedikit kejadian dibanding yang pertama. Kita masih lebih banyak menyaksikan orang yang buruk meninggal husnul khatimah. Tapi yang meninggal su'ul khatimah setelah berbuat baik banyak bukan dakati. Tapi ada suatu kabar gembira dari Rasulullah untuk kita yang senada dengan ucapan Al-Habib Muhammad bin Al-Attas. Rasul mengatakan yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Ini kabar gembira buat kita. Apa yang dikatakan Rasulullah tadi benar, cuma itu rahasia Allah, kita tidak tahu. Tapi ada satu gambaran, kita bisa mengatakan ini orang insyaAllah husnul khatimah. Bahkan boleh, tapi bukan untuk kita menjadi lupa diri. InsyaAllah anak pun akan diwafatkan husnul khatimah. Kita boleh berhusnuzan, berdoa dalam hati kata kepada Allah ketika kita lihat kita diistiqomahkan Allah dalam ketaatan. Karena Rasul mengatakan yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seorang itu akan diwafatkan Allah tergantung bagaimana kebiasaan hidupnya. Maka sekarang jingok diri kita masing-masing. Kebiasaan hidup kita di mana? Yang masih na'udzubillah min dzalik. Tiap hari dah lepas dengan maksiat. Tiap hari dilepas dengan kelalaian. Amal masih nak riak itulah, nak sum'ah itulah. Hati-hati. Kau beramal tapi dari kau tidak diterima oleh Allah, di situ kau diwafatkan Allah. Berapa banyak orang-orang kita saksikan di lingkungan kita yang memang hidupnya buruk, kotor, ditegur, dinasihati, diarahkan, dibimbing, tak masuk-masuk. Bahkan dengan angku sombong dengan kemaksiatannya, meninggal sambil negok minuman, meninggal megang mik pojok panggung, meninggal di meja judi, meninggal di perzinahan, meninggal memang hobinya maling, digebek uang dalam maling itulah. Sadaqah Rasulullah. Rasul sudah ngomong, seorang akan dimatikan dengan kebiasaan hidupnya. Tapi fadlullah kita masih saksikan. Bukan ulama, bukan orang-orang yang terkenal sebagai orang soleh, orang biasa, tapi dia orang istiqomah. Meninggal sedang baca Quran, meninggal sedang baca zikir, meninggal duduk di majlis taklim, meninggal balik dari masjid Jumat, meninggal dalam keadaan memberikan sedekah kepada hitam. Itulah kebiasaan mereka dan itulah mereka wafat. Al-Habib Muhammad bin Al-Attas mengatakan, "Idza ra'aita halal lati tuhibbu an ta'tiyakal maut wa anta fi falzamah." Kalau kau melihat ada suatu keadaan yang kau berharap, ya Allah, kalau aku meninggal seperti itu keadaan. Dan ada meninggal di musholla, meninggal dalam keadaan zikir, dalam keadaan amal baik, maka istiqomahkan, insyaallah kau akan diwafatkan. Wa idza ra'aita halalati takrah an ta'tiyakal maut wa anta fi fajtanib minha atau kama qala ridwan. Dan kalau kau saksikan ada keadaan yang kau takut jangan sampai kau mati dalam keadaan seperti itu, maka jangan kau sentuh sekalipun dalam hidupmu kemaksiatan dan keburukan itu, jauhkan, maka insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah habaib, masyaallah ikhwan, hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan perkumpulan kita bermanfaat untuk kita yang hidup dengan berkat adanya kewafatan seorang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita lakukan malam ini menjadi suatu keberuntungan untuk almarhum khususnya dan semua orang tua kita kalau kita telah wafat, mudah-mudahan mendapatkan juga keberkahan daripada ini majelis yang kita doakan. Mudah-mudahan guru kita Ustaz Syafi'i dan semua orang tua kita, asatidz kita dijauhkan Allah dari segala bentuk fitnah zaman, dari segala kejahatan yang punya niat-niat buruk memanfaatkan keberadaan ulama atau orang-orang soleh di antara kita, dan mudah-mudahan mengangkat bala musibah corona dan sejenisnya dari negeri kita, dan mudah-mudahan kita berikan Allah istiqamah, ditambahkan keikhlasan, ditambahkan ketawaduan, ditambahkan dalam segala kebaikan kita, dan insyaallah kita semua menjadi orang yang menggembirakan hati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah bi jahi walid Fatimah ummun li husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah bi jahi walid Fatimah.